Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back again di Techbo Repair HP. Pripun kabare? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jadi hari ini kita kedatangan Redmi Note 9 dengan kode M203 atau M2003J15SS ya. Ini kondisinya restart walaupun terkadang sambil dicolok casan bisa masuk menu ya. Harapannya semoga ini tidak error komponen yang vitalnya ya, atau tidak error di biasanya kalau restart dalam keadaan parah dia bisa kena eMMC-nya ya teman-teman. Oke. Dan ini saya sambil cas. Keluar indikator baterai. Oke. Dan sekarang kita akan coba nyalakan sambil dicas ya. Kalau tadi tidak sambil dicas ya. Informasi dari user juga bahwa posisinya terkadang dia masuk ke menu recovery atau ke fastboot ya. Sepertinya flexible on off volumenya ini mengalami kendala juga ya teman-teman ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh user ya. Oke, ini kita coba untuk menunggu sambil dicas. Ini sudah keluar logo Mi-nya dan tulisan Android. Apakah ini akan berhasil? Ya semoga saja ya teman-teman ya. Atau hitungannya ya kita sambil nunggu. Apakah dengan sambil dicas dia bisa masuk menu kah atau dia tidak bisa masuk menu? Oke, kita masih nunggu. Jadi kasus restart ini oke, ini bisa teman-teman lihat ya, dan dia merestart ya. Kasus restart ini di HP-HP Android keluaran sekarang ini banyak ragam solusinya ya teman-teman ya. Dari yang flexible on off volumenya, bisa juga baterainya, bisa juga softwarenya, atau bisa juga entah CPU atau eMMC-nya ya teman-teman. Oke. Maka dalam kondisi seperti ini ya sudah ya. Maka kita akan coba cabut casannya dulu. Pilihannya adalah bisa diganti flexible on off volumenya satu set. Dan kalau teman-teman menginginkan ganti baterainya langsung yang original ya silahkan saja ya teman-teman. Penyebab restart sekali lagi solusinya banyak ragamnya. Adapun awal mula dia bisa restart juga banyak ragamnya ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan coba lepaskan baterainya. Di beberapa kasus kalaupun ternyata komponen baterainya terdapat fuse atau sikring, kita akan coba jumper dulu ya teman-teman. Kita jumper sikringnya dan kita akan lihat gelagat dari baterainya itu sendiri ya. Kalau dari fisiknya ini masih bagus kondisi baterainya. Cuma kita akan tes sekali lagi. Jika memang nanti ini setelah di jumper masih restart, ya solusinya ganti baterai ya teman-teman.
Tapi kalaupun setelah di jumper ternyata bisa masuk menu, ya terserah user saja ya teman-teman. Apakah memang mau seperti ini saja atau dia ganti baterainya bisa saja ya. Dan untuk sekedar saran, jadi biasanya baterai yang mengalami seperti ini adalah baterai yang ketika melakukan charging atau pengecasan itu overtime ya teman-teman. Biasanya malam pas tidur ditinggal sampai subuh ya, atau sampai pagi hari ya. Oke. Di beberapa kasus hasil jumperannya ada yang berhasil ataupun tidak berhasil. Ada yang berhasil namun tidak berlangsung lama, ada juga ya teman-teman. Ya karena kondisi fisik baterainya itu sendiri ya. Oke. Sekali lagi kalau teman-teman menghadapi kasus restart seperti ini atau jika HP-nya mengalami restart seperti ini, jangan tunggu terlalu lama ya untuk eksekusi. Oke, ini sudah kelihatan fuse-nya atau sikringnya. Saya deketin dulu kameranya. Kenapa penanganannya tidak boleh lama? Ya karena rawan kena bogem ya. Rawan rusak eMMC-nya ya teman-teman ketika dia ngerestart terus-terusan ya. Dan saya tidak tahu nih apakah dia bisa atau tidak ya. Karena infonya ini restartnya sudah berhari-hari. Sekali lagi sambil dicas dia kadang masih mau masuk menu, kadang dia tetap tidak mau masuk menu ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu signifikan untuk penanganannya sesuai dengan harapan user. Karena memang biasanya kalau sudah kena komponen di kasus restart ini atau kena hardwarenya, tentunya biayanya lebih mahal ya teman-teman. Oke, ini kita sudah jumper. Jadi prosesnya agak saya percepat saja. Seperti pada video-video sebelumnya untuk jumper fuse ya. Kiri kanan tinggal disolder saja pakai kawat jumper. Dan kita akan coba nyalakan tanpa ngecas ya teman-teman. Dan ini sambil saya coba renggangkan. Kalaupun ini berhasil, maka posisinya akan tetap saya upayakan ganti fleksibel on off volumenya ya. Karena khawatirnya kalau itu tidak sekalian diganti, ya nanti errornya seperti apa yang dikatakan user, terkadang masuk ke menu fastboot, masuk ke menu recovery ataupun dia ngerestart ya. Oke, ini sudah masuk menu. Alhamdulillah, ternyata masih berhasil ya teman-teman ya. Oke, dan ini harus saya pencet volume up untuk bisa masuk menu. Dan saya sudah dapat izin untuk coba login ke sandinya. Oke. Dan kita akan coba tes kembali untuk melakukan nyalakan ulang. Apakah ini akan drop lagi? Oke. Mari kita tunggu saja teman-teman. Saya tidak mengurangi atau menambahkan. Jadi sekali lagi banyak kasus restart yang terjadi pada HP-HP yang saya tangani. Silakan teman-teman cek saja video-videonya di channel ini ya teman-teman.
dimana solusi satu sama lain belum tentu sama ya teman-teman. Oke, dan ini sepertinya oke, sudah bisa masuk menu ya. Oke, maka setelah ini kita akan coba cek dulu stok fleksibel on off volumenya. Dan ternyata alhamdulillah ready ya teman-teman. Oke, ini yang lamanya dan yang barunya masih dalam kemasan. Saya akan langsung proses saja untuk mengganti fleksibel on off volumenya ya. Dan banyak sekali di HP-HP sekarang ini ketika restart dalangnya adalah di switch on off-nya karena dia mengalami rusak ataupun kendala ya. Akhirnya HP melakukan nyala ulang terus-terusan atau restart ya teman-teman. Oke, ini saya coba buka dulu pembatas lem dari fleksibelnya dan kita akan coba pasang ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman menghadapi hal yang sama dan ternyata penanganannya belum berhasil, maka ke step selanjutnya ya tentunya ya teman-teman. Karena sekali lagi kasus restart ini banyak yang bikin pusing para teknisi ya teman-teman. Hehe. Terkadang ketika kasusnya mudah untuk diselesaikan, ya alhamdulillah ya. Hitungan jam kelar ya teman-teman. Kalaupun ternyata restartnya kasusnya rumit, bahkan bisa berhari-hari ya. Oke. Ini kita coba pasang dulu. Oke, saya rapikan dulu teman-teman. Dan kita coba dorong sedikit dengan pinset supaya dia ngepas di bagiannya atau di posisinya. Kemudian ini saya pasang saja mesinnya dan kita akan coba kasih satu baut ya teman-teman ya, untuk memastikan supaya melihat kinerja fleksibel on off volume yang baru. Oke, apakah setelah diganti dia mengalami trouble seperti sebelumnya? Oke, ini saya baut dulu ataukah sudah aman ya. Oke, ini yang lamanya teman-teman, yang barunya baru saja kita pasang. Here we go, kita coba untuk nyalakan. Oke, di bagian ini mohon maaf jika proses loadingnya agak saya skip biar tidak kelamaan durasinya. Oke, dan masih kita tunggu. Saya geletakin aja. Ini tanpa pengecasan ya teman-teman ya. Oke. Dan alhamdulillah bisa normal. Oke. Maka sekali lagi ya, kalaupun teman-teman berhadapan seperti ini, tinggal menginfokan apakah baterainya mau di jumper saja atau diganti. Gitu ya teman-teman ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat dan berbahagia. Mantap. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.